Dan sekarang tiba saatnya Teater Enjuku membawakan 10 cerita rakyat Jepang dalam Mukashi Banashi Shokai Corner. Selamat menikmati. Cerita pertama, Momotaro. Momotaro adalah kisah seorang anak laki-laki yang lahir dari buah persik. Buah itu ditemukan oleh sepasang kakek dan nenek. Kakek dan nenek merawat Momotaro hingga dewasa dengan penuh kasih sayang. Setelah dewasa, Momotaro pergi berkelana ke pulau para setan untuk mengalahkan raja setan yang suka mengganggu para penduduk desa. Dengan dibekali kue bola buatan neneknya, akhirnya Momotaro pun pergi. Di dalam perjalanan, Momotaro bertemu dengan seekor anjing, burung, dan monyet. Mereka menjadi sahabat dan bekerja sama untuk mengalahkan Raja Setan. Berkat bantuan dari teman-temannya, akhirnya Momotaro dapat mengalahkan Raja Setan. Dan sejak saat itu, para setan pun tidak pernah lagi mengganggu para penduduk desa. Dan penduduk desa pun dapat hidup bahagia selamanya. Cerita kedua, Tsuruno Ongaishi. Pada zaman dahulu kala, suatu hari ada seekor burung bangau yang sedang terluka. Kemudian dia ditolong oleh seorang pemuda yang sangat miskin. Untuk membalas budi kebaikan sang pemuda, burung bangau berubah wujud menjadi seorang wanita yang cantik sekali. Kemudian wanita itu menenun kain yang sangat indah. Tapi wanita itu meminta kepada si pria agar tidak mengintipnya di saat sedang menenun kain. Si pria malah melanggar janjinya itu. Dia mengendap-endap mengintip sang wanita yang sedang menenun kain di suatu ruangan. Dia sangat kaget. Ternyata yang sedang menenun kain bukan wanita itu, melainkan burung bangau. Akibat perbuatannya itu, burung bangau terbang jauh dan tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Cerita ketiga, Urashima Taro. Urashima Taro diundang ke sebuah istana laut. Setelah menyelamatkan seekor kura-kura yang diganggu oleh anak-anak nakal, di istana bawah laut, Urashima Taro bertemu dengan Putri Otohime yang cantik. Lalu mereka bersenang-senang bersama. Sebelum kembali ke daratan, Urashima Taro mendapat sebuah kotak rahasia. Kotak rahasia yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Lalu sampailah pada akhirnya Urashima Taro harus meninggalkan istana bawah laut untuk kembali ke daratan. Sampailah di daratan. Sampainya di daratan, ternyata sudah 100 tahun berlalu. Urashima Taro yang sedih akhirnya membuka kotak rahasia itu. Perlahan dibukanya kotak itu, perlahan-lahan, dan tiba-tiba asap yang keluar dari kotak itu membuat Urashima Taro menjadi kakek. Cerita keempat, Kaguya Hime. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang kakek dan nenek yang sangat miskin.
Tapi Kaguya Hime menolak semua lamaran tersebut. Akhirnya Kaguya Hime pun bercerita kepada sang kakek dan sang nenek bahwa ternyata dirinya berasal dari bulan yang jauh di sana dan harus kembali ke tempat asalnya itu. Pada akhirnya sang kakek dan sang nenek pun merelakan kepergian Kaguya Hime. Cerita kelima, Hanasaka Jisa. Cerita ini mengisahkan tentang orang kakek yang menjadi kaya berkat anjing peliharaannya. Setiap kali anjing tersebut menggonggongi suatu tempat, guk guk, guk guk, sang kakek akan menggali tempat tersebut. Dan dari tempat itu dia akan menemukan banyak harta di dalamnya. Karena sang kakek yang mengetahui hal tersebut mencoba melakukan hal yang sama dengan meminjam anjing sang kakek. Tapi yang ia temukan bukanlah harta, melainkan hanya sampah. Tetangga itu pun menjadi sangat marah sehingga membunuh anjing malang tersebut. Sang kakek pun menjadi sedih. Dia kemudian menguburkan anjing kesayangannya itu dan menanamkan batang pohon di atasnya. Dari pohon tersebut kemudian memekarkanlah bunga-bunga yang cantik sekali sehingga orang yang melihatnya pun menjadi senang. Cerita keenam, Kasajiso. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang kakek miskin sepinjol topi. Pada suatu hari, ketika sang kakek sedang berjalan, sang kakek melihat para patung Buddha yang tampaknya sedang kedinginan. Dingin. Dan sang kakek merasa kasihan. Lalu sang kakek memberikan topi dagangannya kepada para patung Buddha. Mari, dozo. Yang ini untuk kamu. Ups. Topinya kurang. Gimana ini? Aha! Dan sang kakek pun memberikan topi yang sedang ia pakainya kepada patung Buddha yang terakhir. Hai, Dozo. Pada suatu malam, saat sang kakek sedang tertidur lelap, Dia dari mana, sang Mbak? kakek mendengar Dia dari barang mana berat ya? jatuh. Betul. Bruk, bruk. Dan sang kakek pun penasaran, suara apa itu? Sang kakek pun berani Enggak, aku keluar bisa untuk mintain melihat. ini enggak ntar apa namanya dongeng-dongeng kan ada 10. Aku minta catat kan aku Wah, ngambil dikit-dikit. barang-barang ini Ada aku ambil datangnya full. dari mana? Istilahnya satu orang nih Siapa full yang gitu. memberinya? Sampai habis gitu enggak. Dan sang Aku kakek ambil pun potongan doang melihat di sedikit, kejauhan sana sedikit. para Ntar patung jadi Buddha aku yang misalkan sedang itu berjalan pergi. minta catatannya. Cerita selanjutnya, Saru Kanikase. Iya, nama dongengnya aja. Buat ituannya Mas Pada Andi. suatu hari, ada seekor ibu kepiting yang menukar nasi kepal buatannya dengan bibit buah kesembek yang dimiliki oleh seekor monyet. Setelah ditanam, bibit tumbuh menjadi pohon yang sangat besar dan berbuah sangat banyak. Ibu kepiting tidak dapat memetik buah tersebut. Lalu, ia meminta tolong kepada si monyet. Si monyet melemparkan buah yang sudah layu, tapi melemparkan buah yang masih mentah dan keras kepada ibu kepiting. Setelah terkena lemparan dari si monyet, ibu kepiting pun mati. Anak kepiting yang merasa sangat kesal Bukan dan cerita orang sedih Korea semua kan? meminta tolong kepada teman-temannya seperti kenari, lebah untuk membalaskan dendam kepada si monyet. Setelah mendapatkan balasan dari perbuatannya, monyet berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Cerita selanjutnya, Warasibe Chouja. Dahulu ada seorang pemuda miskin yang berdoa kepada Sang Buddha karena dia ingin menjadi kaya. Sang Buddha mengatakan bahwa setiap benda yang didapatkan pemuda itu maka harus dijaga dengan baik. Maka Sang Buddha pun melakukan perjalanan. Dan tak lama kemudian pemuda itu terjatuh dan tanpa sengaja dia menyentuh sebatang jerami. Apakah arti sebuah jerami ini? Dia pun membawa jerami itu dan mengubahnya menjadi mainan yang lucu. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang ibu dan seorang anak.
yang tampaknya anak itu tertarik dengan mainan jerami pemuda itu. Maka sang pemuda memberikan mainan jerami itu. Dan sebagai balasannya, sang ibu memberikan 3 buah jeruk untuk si pemuda. Wah, tentunya sangat senang sekali pemuda ini ya. Tapi tak lama kemudian, dia melihat seorang wanita pengembara yang tampak kehausan. Dengan kebaikan hatinya, sang pemuda memberikan 3 buah jeruk yang dia miliki. Dan tak disangka-sangka, ternyata sang wanita memberikan selembar kain yang indah kepada si pemuda. Wah, pasti harganya mahal sekali. Sampai di sebuah desa, sang pemuda melihat seekor kuda yang sedang disiksa pemiliknya. Pemuda itu tampak kasihan pada kuda itu. Kemudian dia menukarkan kain yang mahal itu dengan seekor kuda yang tampak lemah dan tak berdaya. Dia merawat kuda itu hingga menjadi sehat dan segar. Sampai pada suatu saat ada seorang saudagar yang kaya raya yang ingin membeli kuda si pemuda. Dan sebagai gantinya, sang pemuda bisa bekerja untuk saudagar itu. Tentunya sang pemuda sangat senang karena dia bisa bekerja untuk seorang saudagar yang kaya raya. Dan tak cukup sampai di situ. Ternyata sang saudagar pun tertarik untuk menikahkan pria itu dengan putrinya. Karena pemuda sangat rajin kerja dan hasilnya juga baik. Maka sang pemuda pun secara otomatis menjadi kaya raya. Cerita selanjutnya, Kintaro. Kintaro adalah kisah tentang seorang anak laki-laki yang mempunyai kekuatan super. Saking kuatnya, ia bahkan bisa menumbangkan seekor beruang dengan tangan kosong saja. Kintaro ini suka sekali berjalan-jalan ke hutan untuk menantang beruang temannya dalam sebuah adu sumo. Seperti biasa, Kintaro selalu berhasil menang dari teman beruangnya itu. Suatu hari, ada seorang samurai yang lewat dan melihat Kintaro saat ia sedang mengalahkan beruang. Karena tertarik dengan kemampuan Kintaro, sang samurai pun berkata, "Kintaro, bagaimana kalau kau ikut denganku ke kota untuk menjadi seorang samurai?" Kintaro menyetujui ajakan samurai itu. Kintaro pun berangkat ke kota untuk melalui didikan yang sangat keras untuk menjadi seorang samurai. Kintaro karena usahanya yang sangat sungguh-sungguh, ia pun tumbuh besar menjadi seorang samurai yang sangat kuat dan disegani oleh para penduduk kota. Cerita terakhir, Omusubi Korori. Dahulu kala, hiduplah seorang penebang tua yang pergi ke hutan membawa nasi kepal. Saat sampai di hutan dan ingin memakan nasi kepalnya, nasi kepal itu malah jatuh, menggelinding dan masuk ke dalam lubang. Dengan tergesa-gesa, penebang tua itu berlari mengejar nasi kepalnya dan ikut masuk ke dalam lubang. Ternyata, dalam lubang itu terdapat kerajaan tikus. Tikus-tikus itu memakan nasi kepal si penebang tua dan berterima kasih atas nasi kepalnya yang sangat lezat. Sebagai timbal balik, si penebang tua mendapatkan setumpuk harta yang sangat banyak. Dengan girangnya, dia membawa harta-harta itu kembali ke desa. Sesampainya di desa, tetangga-tetangga si penebang tua terkagum-kagum, heran dari mana harta-harta itu didapat oleh si penebang tua. Setelah si penebang tua menceritakan kejadiannya, ada satu tetangga yang ikut-ikutan ke hutan membawa nasi kepal. Sampai di hutan, dia menggelindingkan nasi kepal itu. Lalu nasi kepal itu jatuh dan masuk ke dalam lubang. Orang itu juga ikut masuk ke dalam lubang. Boom! Lalu setelah di dalam lubang, dia mengeluarkan suara kucing dengan muka jahilnya. Meow, meow. Lalu